Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Aku Indah Elvina, mahasiswi IAIN Langsa. Kali ini aku ingin ajak ke kalian semua beberapa pengalamanku atau nantinya ada kesamaan dari pengalaman kalian semua. Naik genggam impian membangun semangat belajar. Ini podcast pertamaku. Dengarkan ya sampai selesai. Impian. Mendengar kata impian sering terdengar di telinga kita semua. Bahkan sering kalian bicarakan impian itu kepada orang lain. Saat membicarakan impian kalian itu, pernah nggak sih dari kalian merasa bahwa impian itu masih diragukan? Bahkan kalian anggap hanya angan-angan atau khayalan saja. Jika ada, aku harap kalian masih yakin dengan impian itu. Stop meragukan impian kalian semua ya. Tetap genggam impian. Karena jika impian sudah digenggam, pasti membangun semangat belajar kalian juga besar. Yang awalnya impian kalian ragukan, kini kamu yakini. Aku yakin dari kita semua tentu mempunyai impian. Apa sih impian itu? Menurutku, impian adalah hal yang kita mimpikan dan kita inginkan untuk dimiliki atau terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin sebagian dari kita yang masih menganggap bahwa impian itu biasa mustahil untuk terjadi. Tetapi selama kita yakin kepada niat untuk berusaha dan berdoa, insya Allah impian ada dan nyata. Aku ingin sedikit cerita nih tentang pengalamanku, yaitu pengalaman mengajarku di rumah. Ada seorang murid yang masih berumur 5 tahun atau dikarenakan masih dini untuk mengetahui semua pemikiran yang orang dewasa lakukan. Tapi bukankah impian itu harus kita tanamkan sejak dini? Impian yang ingin mereka capai itu adalah sesuatu yang biasa kita anggap itu mustahil untuk terjadi. Tapi dengan ucapan atau perkataan itu yang menjadi motivasi kita untuk membangun semangat belajar untuk dirinya. Apapun yang dia katakan, kita tidak tahu ke depannya itu apakah itu benar-benar terjadi atau tidak. Tapi beranilah untuk mempunyai impian dari dini, karena suatu saat impian itu akan membawa kita pada impian yang lebih besar nantinya. Aku pernah baca sebuah buku yang bunyinya seperti ini. Kehidupan kita ini ibaratkan seperti seseorang yang ingin mencapai tempat atau tujuan tertentu dengan menggunakan sebuah sepeda. Kenapa sepeda? Seperti ini, pernahkah kalian menaiki sebuah sepeda? Atau setidaknya pernah mengayuh sebuah sepeda? Aku yakin hampir semua dari kita pasti pernah memiliki atau setidaknya pernah mengayuh sepeda, karena sepeda itu dapat berguna untuk membantu kita mencapai suatu tempat, suatu tujuan yang kita inginkan lebih cepat dari jalan kaki tentunya. Dengan catatan kita mampu menaiki sepeda tersebut dan sepeda tersebut utuh komponennya, seperti kedua bannya ada, pedalnya ada, remnya ada, dan alat kelengkapan lainnya tersedia. Dan yang tidak kalah penting, kita mampu mengendalikan sepeda tersebut
dengan penuh keseimbangan. Begitu juga hidup, apabila kita ingin berhasil dengan tujuan hidup kita, bahagia dunia, bahagia akhirat, sukses karirnya, maka ada 3 hal yang harus kita penuhi dalam menaiki sepeda kehidupan ini, supaya kita bisa menaikinya dengan keseimbangan yang baik. Pertama, kita harus mempunyai kesadaran bahwa kehidupan kita tidak hanya satu sisi, melainkan memiliki banyak sisi. Ada kehidupan dunia dan ada kehidupan akhirat. Sama seperti kita naik sepeda, kita harus sadar bahwa kita sedang naik sepeda. Jadi harus sadar bahwa komponen-komponen sepeda harus lengkap semua apabila kita ingin sampai tujuan dengan selamat. Kedua, kehidupan kita haruslah utuh. Utuh di sini adalah kita tidak bisa memilih hanya kehidupan dunia saja tanpa memilih akhirat. Karena setiap yang kita lakukan di dunia, apapun itu bentuknya, sekecil apapun, pasti akan dimintai pertanggungjawabkan di akhir kelak. Jadi, tetap harus seimbang ya. Ketiga, kita harus proporsional. Kenapa kita harus proporsional? Kita mesti bisa membagi sumber daya kita untuk berlaku adil terhadap komponen-komponen kehidupan kita. Tidak, contohnya seperti ini. Kalau kita 24 jam kerja tanpa beribadah, itu semua sia-sia, dan kehidupan kita pun tidak akan baik dan tidak seimbang. Ingat ya, untuk menjadi pintar, jin tidak perlu belajar, tetapi untuk menjadi baik, jin perlu belajar. Untuk menjadi baik, manusia tidak perlu belajar, tapi menjadi pintar, manusia perlu belajar. Terkadang manusia lupa akan itu. Untuk menjadi pintar, manusia sampai melupakan kebaikan dirinya. Aku harap kalian tetap menjadi manusia baik ya, dan juga semangat belajar. Sekian dari podcastku. Terima kasih buat yang sudah mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.